Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, nama saya Muhammad Rizky. Saya Iqbal Fariz Hidayat. Saya Nova Fitria Silviani. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsep dasar rekonsiliasi fiskal. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, Nova, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal itu? Nah, jadi Rizky, rekonsiliasi fiskal ini adalah proses penyesuaian laba rugi komersial yang disusun berdasarkan standar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, hasil dari penyesuaian ini nantinya tuh akan dihitung untuk dihitung untuk mengetahui pajak penghasilan atau PPh. Oh, jadi kenapa sih perusahaan itu membutuhkan rekonsiliasi fiskal ini? Nah, karena terdapat perbedaan aturan nih antara akuntansi dan juga perpajakan. Jadi laba yang tercatat di laba rugi komersial itu belum tentu sama yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dihitung dengan ketentuan perpajakan. Nah, berarti tujuan utamanya itu untuk mendapatkan jumlah pajak yang benar ya? Betul, selain itu ini juga untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menjadi dasar untuk penyusunan SPT tahunan badan. Nah, Bal, apa aja sih yang menyebabkan munculnya rekonsiliasi fiskal itu? Nah, jadi gini Ki, jadi ada beberapa faktor yang membuat laba komersial dan laba perpajakan itu berbeda. Yang pertama ada perbedaan pengakuan pendapatan, yang kedua tuh ada perbedaan pengakuan beban, dan yang ketiga adanya perbedaan untuk perhitungan yang digunakan dalam akuntansi dan juga perpajakan. Jadi kita nggak bisa nih nyamain antara laba komersial dengan laba perpajakan itu sendiri Ki. Nah, terus apakah ada faktor lainnya Bang? Nah, ada. Jadi misalnya ada fasilitas pajak tertentu yang menurut perpajakan itu boleh, tapi menurut komersial itu nggak boleh. Jadi ada beberapa fasilitas kayak bentuknya kayak misal natura atau sebagai macamnya gitu. Nah, sekarang di dalam rekonsiliasi fiskal ini kan kita mengenal ada dua perbedaan. Yang pertama perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Nah, Nova, tolong jelasin dong apa maksud dari kedua ini. Oke, boleh banget. Jadi kalau perbedaan permanen itu perbedaan yang sifatnya tetap Ki, dia nggak akan muncul lagi nih atau berbalik di periode berikutnya. Nah, contohnya dari itu apa? Contohnya itu penghasilan yang sudah dikenakan PPh final atau penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, itu nggak bakal muncul di periode berikutnya. Nah, kalau perbedaan temporer? Kalau perbedaan temporer ini adalah perbedaan yang hanya terjadi karena perbedaan waktu pengakuan. Nah, jadi di masa depan perbedaan ini tuh akan berbalik atau muncul lagi. Contoh dari temporer itu apa? Nah, kalau dari temporer ini contohnya itu ada penyusutan dan amortisasi. Nah, dalam akuntansi dan fiskal itu bisa menggunakan metode yang berbeda, sehingga jumlah bebannya berbeda pada setiap periodenya. Nah, selanjutnya itu aku sering mendengar adanya istilah deductible dan non-deductible expense. Nah, dari itu apa sih maksudnya, Iqbal? Nah, jadi di fiskal itu sendiri ada yang namanya deductible expense dan non-deductible expense, yang dimana biaya-biaya tersebut, kalau deductible itu biaya yang bisa dikurangkan menurut perpajakan, tapi kalau non-deductible itu yang tidak bisa dikurangkan menurut pajak, jadi ada perlakuannya tersendiri, Rizky. Oh, nah contoh dari keduanya itu apa? Nah, kalau misalnya deductible expense itu misalnya gaji karyawan, biaya sewa, terus biaya promosi, biaya administrasi dan penyusutan, dan itu masih ada biaya-biaya lain dan harus memenuhi kriteria tertentu yang masuk ke kriteria deductible expense, Rizky. Nah, kalau contoh non-deductible expense itu adalah biaya yang tidak bisa dijadikan kurang pajak, kayak contohnya misal pajak penghasilan, terus denda perpajakan, dividen, dan biaya-biaya untuk kepentingan pribadi perusahaan gitu. Nah, jadi tidak semua biaya yang diakui dalam akuntansi itu diakui oleh perpajakan, Bang? Nah, benar banget Rizky, jadi perlakuannya tuh berbeda masing-masingnya. Nah, aku juga sering dengar, ada beberapa biaya yang mendapatkan perlakuan khusus dalam perpajakan. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Boleh. Jadi salah satunya itu yang mendapatkan perlakuan khusus adalah natura atau kenikmatan. Nah, saat ini beberapa natura seperti makan siang, kemudian juga seragam kerja dan fasilitas kesehatan tertentu dapat diakui secara fiskal. Nah, kalau biaya promosi dan entertainment itu bagaimana? Biaya tersebut juga bisa nih menjadi pengurang pajak selama berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, biaya tersebut juga bisa nih untuk menjadi pengurang pajak selama kegiatan tersebut tuh berkaitan dengan kegiatan usaha yang memenuhi prinsip 3M. Menagih, mendapatkan, dan juga memelihara pekerjaan serta didukung bukti yang lengkap. Oh, berarti dokumentasi di dalam itu juga sangat penting ya? Betul banget. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti, biasanya itu akan ditolak nih perhitungannya secara fiskal, jadi nggak bisa diakui. Nah,
Sekarang itu kita masuk ke dalam penyusutan dan amortisasi. Nah, dari kedua itu apa sih perbedaannya, Bang? Nah, jadi penyusutan dan amortisasi itu memiliki perbedaan yang sudah kita pelajari di akuntansi juga. Jadi penyusutan itu kan untuk menyusutin aset-aset yang berwujud. Tapi kalau amortisasi itu untuk aset yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, di dalam kedua itu tuh metode penyusutannya ada apa aja sih, Bang? Nah, kalau di perpajakan metode yang diakui itu ada metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda Ki. Nah, dari kedua itu perbedaannya ada apa aja? Nah, kalau kalau misalnya garis lurus itu penyusutan setiap tahunnya itu sama semua, tapi kalau penyusutan dengan metode saldo menurun itu setiap tahunnya berbeda dan menurun sesuai dengan beban penyusutan yang diakui di periodenya. Nah, dari perbedaan ini itu apakah mempengaruhi rekonsiliasi fiskal? Tentu saja Ki, karena kita lihat bahwa penyusutan di komersial dan di perpajakan itu ada bedanya, yaitu di bagian penentuan persentasenya. Jadi itu memiliki perbedaan yang saling signifikan kalau misalkan dibiarkan saja. Nah, berdasarkan pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal itu merupakan proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, proses ini itu diperlukan karena adanya berbagai perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan, baik itu bersifat permanen maupun temporer. Nah, sehingga perusahaan dapat menghitung penghasilan kena pajak secara tepat dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, jadi itu dia. Rizky udah paham belum nih tentang rekonsiliasi fiskal? Oh ya, secara garis besar udahlah. Oke, nah kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, kita sudahi video ini dan kita langsung masuk ke presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.